Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih Tuhan buat tahun yang baru. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang tahun yang boleh kami lewati. Kami bersyukur suka dan duka boleh kami lalui bersama dengan Engkau. Dan kami percaya kasih-Mu tidak akan habis Tuhan di sepanjang tahun yang akan kami lalui. Setia-Mu akan selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami mau datang bersyukur kepada Engkau, Allahku, kekasih jiwaku. Sebab tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau.
Ya Tuhan, sebagaimana pujian ini, biarlah kami mau terus hidup menyembah Engkau, hidup terus memuliakan Engkau, karena kami sungguh merasakan tak habis-habisnya kasih-Mu dalam hidup kami, mengalir di dalam kehidupan kami, kesetiaan-Mu yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kini saatnya kami mau teduhkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam bulan Januari ini kita membahas satu tema tentang kehidupan yang tidak akan disesali. Dan di minggu yang kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana hidup yang berintegritas, hidup yang bertanggung jawab. Mengawali perenungan kita, saya mengajak kita membaca Alkitab di dalam Amsal pasal yang ke-22, ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dewasa ini ada begitu banyak orang mengukur kesuksesan atau keberhasilan berdasarkan materi semata. Atau dengan kata lain, ada banyak orang yang harga dirinya ditentukan oleh seberapa banyak kekayaan yang dia punya, mobil apa yang dia pakai, atau sebesar, semewah apa rumah yang dia miliki. Nah, akibat dari konsep semacam ini, tidak jarang orang kemudian menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kita bisa melihat contoh-contoh dari para pejabat, dari para wakil rakyat yang duduk di parlemen. Sementara mereka mungkin berkata mereka akan membongkar kasus-kasus korupsi yang ada. Namun kenyataannya justru mereka sendiri yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya sungguh sangat memprihatinkan. Reputasi dan nama baik mereka rusak. Meskipun mungkin secara materi mereka jauh lebih baik daripada kebanyakan rakyat Indonesia. Bapak Ibu, ada pepatah yang mengatakan sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya. Pepatah ini mengingatkan kepada kita, pada saat kita sudah kedapatan tidak dapat dipercaya, kita kedapatan tidak bertanggung jawab atas sebuah amanat yang diberikan kepada kita, maka sulit untuk orang kemudian dapat menaruh kepercayaan lagi. Dan tentu hal ini berakibat penyesalan di masa yang akan datang. Nah Bapak Ibu, dari ayat yang tadi kita baca, saya ingin membacanya sekali lagi dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan, "Jika engkau harus memilih, pilihlah nama baik daripada kekayaan yang besar. Karena dikasihi dan dihormati orang lebih baik daripada perak dan emas." Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Raja Salomo bagi kita? Dia ingin menegaskan bahwa nama baik, yang mana hal ini bukan sekedar reputasi atau kepopuleran seseorang, tetapi yang dimaksud dengan nama baik ini adalah suatu karakter yang baik, suatu kehidupan yang berintegritas. Dan Salomo katakan, hal yang demikian itu lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Bapak Ibu, Salomo ini adalah seorang raja yang termasyur, raja yang kaya raya. Dikatakan tidak ada orang yang seberhikmat dan sekaya Salomo. Tetapi meskipun Salomo hidup dengan harta yang berlimpah ruah, namun demikian dalam hikmat Tuhan, dia menyadari bahwa memiliki harta yang banyak tanpa diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga tingkah laku yang baik,
itu tidak akan menjadi kebanggaan bagi yang bersangkutan. Sebaliknya, Salomo berkata dalam Amsal 28 ayat yang ke-6, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang kaya yang berliku-liku jalannya. Nah Bapak Ibu, kata bersih kelakuannya dalam Alkitab terjemahan Amplified Bible dipakai kata integrity atau berintegritas. Nah inilah yang Tuhan maksudkan bagi kita. Jika kita mau hidup tanpa penyesalan kelak, maka marilah kita hidup dengan berintegritas. Nah mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, apa yang dimaksud dengan integritas itu? Nah secara umum integritas itu berarti yang pertama, bertindak sesuai dengan ucapan. Apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Terkadang kita menemukan ada orang-orang sebagai pemimpin, mereka memberikan satu perintah atau mengucapkan suatu ketentuan, tetapi kemudian dia sendiri atau keluarganya yang melanggar. Di sini kita melihat tindakannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah Bapak Ibu, demikian juga sebagai seorang ayah, sebagai orang tua di dalam rumah tangga, kita juga harus bertindak sesuai dengan ucapan kita kepada anak-anak kita. Jangan kita mempunyai standar ganda. Ini boleh untuk papa, untuk mama, tetapi kamu tidak boleh melakukan hal tersebut. Itu bukanlah kehidupan yang berintegritas. Arti yang kedua dari integritas adalah sama baik di depan maupun di belakang umum. Artinya apa yang kita tampilkan ketika kita berada di depan orang itu sama dengan apa yang kita lakukan ketika kita sendirian. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, seringkali juga terjadi. Ada orang-orang ketika berada di gereja atau ketika berada di dalam lingkungan saudara-saudara seiman, dia kelihatan begitu baik, dia kelihatan begitu saleh, begitu rendah hati, begitu sopan dan lembut. Tetapi ketika dia berada di rumah, mungkin istri atau suami atau anak-anaknya melihat dirinya sebagai orang yang kasar, orang yang temperamental, yang kata-katanya pedas, ringan tangan, dan lain sebagainya. Tentu ini menunjukkan satu kehidupan yang tidak berintegritas. Karena apa yang dia tampilkan berbeda dengan ketika dia berada di rumah. Yang ketiga, arti dari integritas adalah konsisten antara apa yang diimani dengan apa yang dilakukan. Antara sikap dan tindakan, antara nilai hidup yang dipegang dan kehidupan yang dijalani. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, ada banyak orang juga ketika dia berada dalam situasi yang baik-baik, dia menunjukkan sikap hidup yang baik juga. Tetapi ketika kondisinya tidak seperti yang dia harapkan, maka dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dia anut. Ini satu keadaan kehidupan yang tidak berintegritas. Orang yang berintegritas adalah orang yang tidak munafik atau tidak bermuka dua di dalam menjalani kehidupan ini. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin seringkali kita mendengar ada orang-orang yang menyebut diri sebagai anak Tuhan, bahkan sebagai pelayan atau hamba Tuhan. Tetapi ketika ada kesempatan, misalnya untuk memanipulasi uang perusahaan, tanpa ragu dia melakukan hal tersebut. Tentunya ini satu sikap hidup yang tidak berintegritas. Banyak orang Bapak Ibu menjadi gelap mata dengan kenikmatan dan kesenangan dunia ini, sehingga mereka menghalalkan segala cara. Mereka korupsi, mereka menipu, mereka berlaku curang, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, tentu ini menjadi satu tantangan buat kita. Adakah kita mau menjalani hidup yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, atau kita kompromi dengan dunia, dan kemudian kita hidup
menurut jalan dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita membaca di dalam Amsal 10 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ayat ini mengingatkan kepada kita, orang yang berintegritas meskipun menjalani keadaan yang tidak mudah, menjalani keadaan yang sulit, tetapi orang yang berintegritas, yang bersih kelakuannya, dikatakan akan aman jalannya. Segala sesuatunya akan terpelihara dengan baik. Tetapi orang yang berliku-liku jalannya, orang yang hidupnya menipu, orang yang hidupnya jahat, orang yang hidupnya tidak jujur, dikatakan satu kali kelak akan diketahui. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada dosa yang tidak akan terungkap, firman Tuhan katakan. Satu kali kelak semua yang tersembunyi akan dibukakan oleh Tuhan. Dan tentu hal itu menjadi suatu penyesalan bagi kita jika kita melakukan hal-hal yang tidak benar atau tidak jujur tadi. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam Alkitab terjemahan New Living Translation, Amsal 10 ayat 9 ini berkata, people with integrity walk safely, but those who follow crooked path will slip and fall. Dengan kata lain, orang yang hidup berintegritas akan aman jalannya, tetapi orang yang mengikuti jalan yang jahat akan tergelincir dan jatuh. Hal ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita hidup berintegritas. Nah, kemudian yang kedua, kita akan melihat bahwa kehidupan yang berintegritas itu bukan hanya membuat jalan kita aman, bukan hanya membuat kita akan menjalani kehidupan yang tidak akan disesali di kemudian hari. Tetapi juga kehidupan yang berintegritas itu akan menjadi sebuah keteladanan yang akan mempengaruhi kehidupan orang-orang lain juga. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus menegaskan, Timotius, mari hiduplah dengan berintegritas dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Dan dengan demikian, engkau akan menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita yang jujur, yang bertanggung jawab, yang berintegritas akan membawa pengaruh, akan membawa dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Baik itu keluarga kita, mungkin orang-orang di tempat kerja kita. Mereka melihat sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan kita. Dan mungkin melalui hal itu mereka akan bertanya, kenapa kamu bisa bersikap seperti itu? Kenapa hidupmu berbeda? Nah Bapak Ibu, dan pada akhirnya itu menjadi kesempatan untuk kita bersaksi dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, biarlah mulai saat ini kita selalu mengingat nasihat Salomo, sehingga kita mengutamakan nama baik lebih daripada keuntungan sesaat. Kita lebih mengutamakan hidup yang berdampak lebih daripada kesenangan duniawi. Karena dengan demikian kita tidak akan menyesali kehidupan yang telah kita jalani di masa yang akan datang. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita membaca di dalam Mazmur 101 ayat 1 dan 2. Biarlah apa yang menjadi permohonan doa Daud
ini juga menjadi permohonan doa kita. Dikatakan di dalam Mazmur 101 ini, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Ayat yang kedua, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini satu doa yang luar biasa. Daud bertekad untuk hidup tidak bercela, sehingga kapanpun Tuhan datang menjumpainya, dia berkata, aku mau hidup di dalam ketulusan hatiku. Bahkan ketika dia berada di rumah, bahkan ketika dia sendiri, tidak ada orang yang lihat. Tapi kalau Tuhan datang kepadanya, Tuhan akan menemukan bahwa aku hidup di dalam ketulusan. Aku hidup dengan tidak bercela. Biarlah kerinduan Daud ini menjadi kerinduan kita juga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kebenaran firman ini boleh kami pahami Tuhan. Sebagai orang-orang yang hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang begitu jahat, tapi kami Tuhan mau menjalani kehidupan kami dengan berintegritas, jujur di dalam segala yang kami lakukan. Kami bertanggung jawab atas setiap amanat, atas setiap kepercayaan yang diberikan kepada kami, sehingga kami tidak akan menyesali kehidupan kami di waktu mendatang. Terlebih daripada itu, biarlah hidup kami boleh menjadi teladan yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau yang terus beracara, menyingkapkan kebenaran firman ini lebih dalam lagi bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.